Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis dimanapun Anda berada, kita bertemu lagi dalam acara Property Law dengan saya Erwin Kalau dari Property Lawyers. Ini ada pertanyaan yang menarik dari salah seorang pendengar kita, namanya Pak Antonio. Pak Antonio mengalami satu masalah di mana proyek yang beliau tangani sudah memiliki izin IMB, sudah memiliki izin lokasi, dan sudah terbangun beberapa rumah. Tiba-tiba di 2018 ada Perda, peraturan daerah yang menyatakan bahwa Perda ini tentang RT/RW, ya, rencana tata ruang dan wilayah atau RUTR, rencana umum tata ruang, itu menyatakan bahwa tanah di situ adalah resapan air. Dan KDB-nya, KDB itu adalah koefisien dasar bangunan, artinya yang bisa dibangun cuma 20%. Nah, pertanyaannya adalah apakah secara hukum, ya, Perda itu dapat diterapkan di lokasi Pak Antonio? Jawabannya adalah bahwa seharusnya aturan dibuat, apakah itu berupa peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, itu harus melihat atau merujuk lokasi-lokasi yang sudah existing. Existing maksudnya yang sudah ada pembangunannya, sudah ada izinnya. Kalau itu sudah ada, ya sangat tidak benar atau tidak bijak kalau itu langsung dirubah menjadi resapan air. Ya, kecuali awalnya memang itu demikian, ada danau atau ada apa, ya, itu resapan air. Nah, Perda itu tentunya tidak bisa pertama berlaku mundur. Jadi Perda itu tahun 2018, sedangkan izin-izin dan pembangunan sudah dimulai sebelumnya, ya, sekitar tahun 2014, 2015, jadi tidak bisa berlaku mundur. Artinya, Pak Antonio dapat saja tetap melanjutkan pembangunan itu. Jika ada hambatan dari Pemda, upaya hukum yang bisa dilakukan adalah menggugat Perda tersebut. Karena existingnya itu sudah ada izin-izin dan pembangunan. Nah, coba kita bayangkan apabila cara-cara seperti ini dibenarkan. Berarti tidak ada kepastian hukum, ya kan, bagi investor dan masyarakat. Orang mau bangun nanti takut, jangan-jangan kita bangun nanti tahu-tahu ada Perda menjadi taman, ya, menjadi PHU untuk PHT misalnya, ya, untuk taman atau untuk resapan air. Jadi tidak ada kepastian hukum. Nah, ini kan adalah suatu kekeliruan dari pemerintah daerah yang mungkin pada saat membuat tidak mengecek terlebih dahulu apakah di lokasi-lokasi tersebut sudah ada. Itu dugaan baiknya. Dugaan buruknya adalah ada oknum-oknum di Pemda yang sengaja membuat itu, ya, untuk kepentingan tertentu. Atau misalnya resapan air daerah mana, oh jangan, itu punyanya si A, punyanya Pak Antonio aja deh, dia bukan siapa-siapa kok, dia bukan keluarga pejabat atau apa. Itu kan jelek kalau begitu, ya. Karena kami temui beberapa juga daerah yang mengalami seperti ini, ya, bahkan lebih parah dari itu, ya, dibiarkan sertifikatnya HGB-nya habis, sudah itu tidak diperpanjang, sudah itu tanahnya diambil, ya. Jadi saya kira negara kita negara hukum, kalau Pak Presiden mencanangkan adanya penegakan hukum yang baik dan benar, dimulailah dari aparat pemerintah itu sendiri, memberikan contoh bahwa menggunakan hukum, ya, memperlakukan hukum secara baik dan benar. Ya, sebelum kita mengharapkan masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan yang Anda buat, ya. Ada beberapa daerah kok, bukan hanya Pak Antonio, ya. Sudah ada putusan pengadilan tapi langsung dibikin menjadi situ, ya, menjadi danau. Padahal itu sudah ada izinnya, blok plan-nya sudah disahkan. Artinya pemerintah daerah kan menjilat sendiri produk yang dia buat. Dia sudah kasih, dia cabut. Padahal itu berbeda cuma beberapa tahun. Ya, Belanda membuat perencanaan itu 100 tahun. Kita cuma 2-3 tahun bisa berubah. Berarti yang salah siapa? Ya, bagaimana bisa merencanakan sesuatu 3 tahun yang lalu sekarang bisa berubah? Ya, kenapa berubah? Loh, kenapa dulu dikasih izin? Berarti kan dulu memang bukan resapan air kan? Kalau resapan air dari dulu berarti izinnya yang salah. Kenapa dikasih izin? Ya, jadi intinya masyarakat tidak salah karena masyarakat dalam posisi memohon. Ya, yang memberikan kebijakan itu adalah pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah. Jadi saya kira ini contoh yang tidak benar. Ya, pemerintah daerah demikian. Nah,
Selanjutnya, what next adalah Pak Antonio dapat melanjutkan pembangunannya dengan mengurus kalau izin IMB-nya sudah ada, bikin aja sesuai IMB-nya. Kecuali ada izin baru yang Anda minta, lantas tidak dikasih, Anda bisa menggugat. Kenapa tidak dikasih? Begitu Pak Antonio untuk sementara ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. Redaksi@pasfm.com.